Ibu ucapkan lagi selamat pagi. Selamat pagi. Banyak semangat hari ini. Biasanya kecil suaranya, hari ini tinggi sekali. Terima kasih ya, karena berarti kalian punya semangat untuk belajar pada hari ini. Ya, ini siap belajar? Bagaimana kalau orang posisi siap? Bukan posisi siap, tapi siap belajar. Apa saja yang disiapkan? Alat-alat tulisnya, pulpennya sudah keluar semua kah? Bukunya sudah dikeluarkan kah? Masih ada yang belum keluarkan bukunya, coba keluarkan bukunya dulu. Terus kalau ada sampah di bawah meja diambil dulu, dibersihkan dulu. Sudah bersih? Sudah siap semua peralatannya? Sudah siap. Sekarang sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Ayah salah satu temannya bisa pimpin dalam doa dulu. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami ingin belajar, berkatilah kami supaya kami mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depan kami nanti. Nama-Mu yang kudus, kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Karin. Hari ini ada yang gak hadir nggak? Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tahu. Cinta sama Legis lagi. Waduh, kecil-kecil kalian sudah tahu berjodoh. Jangan pikirkan jodoh dulu ya. Ibu absen aja sila satu-satu. Aldi, Alfaris, Ana Sopiana, kalau pindah kursinya, Yongki. Itu Yongki ya. Kalian memulai belajar. Nah, Ibu ada cerita menarik. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan matanya semua ke arah sini. Langkah-langkah Ibu kasih pilihan seperti ini. Ya, perhatikan semua. Perhatikan semua. Sampai satpamnya pun ditabrak debu. Bisa. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Yang pertama tadi, tidur tepat waktu, PR dikerjakan. Kalau berusaha nilainya apa? Nilainya? Kalau berusaha kita belajar, nilainya nilainya bagus ya. Kemudian video yang kedua tadi Harus mengalah. yang kedua mengalah. Terus apa lagi? Video yang kedua, bahwa segala sesuatu walaupun itu sulit ya, pasti ada jalan. Betul sekali. Semangat? Ada semangatnya kah? Ada. Kalau ada, apa yang kalian ingat tentang persamaan linier satu variabel? Yang kalian ingat? Yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel. Ya, terus cara menyelesaikannya bagaimana? AX tambah B sama dengan C. Itu AX tambah B sama dengan C itu apa kemarin? Bentuk umum. Kalau menyelesaikannya? Kedua ruas dalam persamaan menjumlah bilangan sama kiri kanan. Lalu Apa lagi? Ruas kiri dan ruas kanan ditambah, dikurang, dikali, dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau dia berpindah ruas, apa yang terjadi? Apa yang berubah? hasil. Apa yang berubah kemarin? Dari positif
berubah menjadi negatif. Sekarang perhatikan video. Ada rumah besar sekali. Perkenalkan, pemilik rumah ini bernama Pak Nanang. Dia memiliki kolam renang yang luas di halaman belakang rumahnya. Penasaran? Yuk, mari kita ke sana. Pemilik kolam, dia mengambil tali sepanjang kolam. Kira-kira berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan linear satu variabel atau PLSP agar bisa mengucapkan masalah ini. Selamat belajar semuanya. Tadi sudah lihat video, banyak video hari ini kita lihat ya. Supaya kalian tahu apa yang akan kita kerjakan hari ini. Ya. Yang kalian lihat tadi apa di gambar itu tadi? Pak Nanang bikin apa? Menanam bunga Menanam bunga apa lagi? dan mengukur pola. Terus, ya kan? Ya, itu tadilah. Kemudian, itu semua menggunakan prinsip apa dia bilang tadi? Menggunakan PLSP atau persamaan linear satu variabel. Ya, nih ibu umpamakan lagi nih, kita ke warung yang hari-hari telah kalian lakukan. Misalkan, ya, ibu beli mangga 5 kilo. Ya, ibu beli mangga 5 kilo. Terus ada potongan harga 5.000. Terus ibu membayarnya 35.000. Berapakah harga 1 kilonya? 10.000. Ya. Berapakah harga 1 kilonya? Kita bisa menggunakan persamaan linear satu variabel untuk menyelesaikannya. Ya, perhatikan ke depan. Ibu mau memberitahukan kalian apa yang akan kita pelajari hari ini. Tolong diperhatikan ya. Tolong perhatikan semua. Ada harapan-harapan ibu yang mau ibu capai pada hari ini untuk kalian ya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan persamaan linear satu variabel ya. Tujuan pembelajaran kita melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKPD yang ada, kalian bisa membuat model pembelajaran matematika, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKPD, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Itu yang pertanyaan si Kesia tadi, Bu, gimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu dengan belajar hari ini. Ya, penerapannya hari ini kalau kita cuma bicara saja, kalian tidak akan paham. Lanjutkan, Ibu lanjutkan lagi. Hari ini model pembelajaran yang akan Ibu pakai, ya, yang Ibu bilang kemarin itu tentang proyek yang kita kenal dengan model pembelajaran project based learning. Ya, di situ nanti kalian akan membuat produk dan membuat hasil yang bisa dilihat semua orang. Perhatikan ke sini semua ya. Model pembelajaran ini butuh konsentrasi, ya. Jadi kita akan menghasilkan produk dari model pembelajaran ini. Pase-pasenya ada 6, ya. Yang pertama, pase yang pertama itu dia membuat penentuan proyek, ya, penyusunan pertanyaan mendasar. Makanya Ibu tanya kalian tadi. Yang kedua, setelah kita proyek ini ditentukan, kita membuat rancangan dari proyek tersebut, ya. Dari rancangan kita menyusun jadwal kapan proyek itu akan kita kerjakan. Terus yang keempat, pengawasan kemajuan proyek. Jadi Ibu memonitor kalian untuk kemajuan pekerjaan kalian. Yang kelima, itu pengujian hasil. Nanti kalau sudah selesai,
kalian akan presentasi ke depan untuk menyajikan hasilnya. Ya, dan kita ada tes akhir nanti ya. Yang keenam, evaluasi. Nah, penilaian hari ini ada 3 macam. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan. Jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Sekarang kalian lihat manfaat yang diperoleh apa yang kita harapkan. Lihat ada orang jualan apa di situ? Sayur. Ada jual sayur, apalagi? Ada jual daging, terus apalagi ini? Ada orang bikin apa? Orang bikin kolam dan lain sebagainya. Jadi manfaat penerapan persamaan linear ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, Ibu beli 5 kilo mangga dengan diskon 5.000. Terus Ibu bayar 35.000, berapakah harga tiap kilonya? 7.000. Ya kan? Nah, nanti kalau dengan matematika kalian menggunakan cara bagaimana supaya dapat 7.000. Iya, itu tadilah. Nah, sekarang kita akan masuk yang namanya fase inti. Nah, di sini kita mulai bekerja ya. Sekarang karena proyeknya mau dimulai, tolong perhatikan, Ibu tidak mau ada yang ngobrol sana sini nanti supaya tidak bingung dengan pengerjaan proyek yang ada. Perhatikan proyek yang akan kita kerjakan itu yang seperti apa, tapi kalian harus menentukan dulu apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul supaya kalian bisa membuat sebuah proyek, ya. Saya beli 10 potong semangka, Pak. Berapa harganya semua? 15.000 rupiah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal seperti dalam kejadian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan matematika. 22. Nah, sebelum kalian menjawab, sekarang gini. Apa-apa aja yang muncul di sini tadi? Semangka. Apalagi? Orang turun dari bis. Terus? Ada orang beli semangka. Terus? Habis itu? Ada penumpang sebagian yang turun dari bus Terus? dan di situ ditanyakan berapakah jumlah penumpang sebelumnya. Nah, sudah banyak kan? Nah, itulah proyek yang akan dilakukan hari ini. Dari video tadi, ya dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada orang jual semangka, ada orang naik bus. Terus naik bus ini ada yang turun, ada yang melanjutkan perjalanan, ada yang tersisa, ya kan? Banyak muncul pertanyaan kita, berapa orang yang tersisa, berapa harga satu tiket, itu bisa muncul semua. Ya, dengan pengerjaan proyek ini, ya, kalian bisa dengan mudah menyelesaikan mencari apa yang tidak diketahui. Ya, jadi hari ini dengan bantuan LKPD ini, Ibu tambahkan lagi ya supaya tidak rebutan. Kasih temannya di belakang. Dengan bantuan LKPD, kalian bisa menyelesaikan proyek yang akan kalian rancang. Sekarang, perhatikan Ibu. Yang mau dikerjakan sudah tahu, ya kan? Sudah tahu apa yang dikerjakan. Nanti hasil pekerjaan tadi, jawaban-jawaban yang kalian bilang tadi, itu kita pindahkan ke dalam papan bercerita. Nah, papan bercerita itu kalian kalian tuliskan masalahnya, terus nanti ada penyelesaiannya, kemudian ada kesimpulan tahap-tahapnya, ya. Nanti kalian tuangkan semuanya itu ke dalam papan bercerita. Ini salah satu contoh yang sudah Ibu buatkan, ya. Yang sudah Ibu buatkan. Nanti
perhatikan, masalah yang kalian temukan setelah proyek yang kalian buat nanti, yang seperti Ibu bilang, itu dituangkan ke sini. Masalahnya apa? Ya, kemudian penyelesaian itu dengan menggunakan cara prinsip persamaan linier satu variabel. Bisa kalian langsung jawab 7.000, tetapi kita minta dengan caranya. Ya, kemudian buatlah kesimpulan. Kesimpulannya itu kalian taruh di sini. Kesimpulannya itu berupa apa, Bu? Kesimpulan itu berupa bagaimana kalian bisa menemukan jawabannya, apa yang harus dilakukan pertama kali, itulah kesimpulannya. Jadi taruh di sini. Nanti hasil karya kalian akan kita print, ya, akan kita laminating, kita pajang. Supaya kalian bisa membaca lagi, bisa melihat lagi hasil karya kalian. Kan membuat papan bercerita ini, Ibu kasih pilihan saja buat kalian. Secara manual bisa, secara teknologi juga bisa. Ya. Jadi bahan yang, kalau dari sekolah kita menggunakan tab, nanti di tab ini kalian akan membuka situs yang namanya Canva. Ya. Di Canva nanti kalian akan merancang seindah mungkin, semenarik mungkin untuk bisa menghasilkan papan cerita yang sangat bagus. Ya. Iya, nanti ada. Nah, sekarang sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Kita masuk kegiatan yang pertama. Sampai sini ada yang ditanyakan kan dulu? Ya. Kalau pakai selain aplikasi Canva boleh nggak? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau selain aplikasi Canva, boleh. Mau pakai PowerPoint biasa, atau mau menggunakan, apa punya Bu? Ada aplikasi Canva. Ya, kalau ada Canva-nya boleh, bisa pakai HP-mu juga boleh. Ya, jadi Ibu kalian membuatnya semenarik mungkin. Ya. Beranimasi boleh? Beranimasi boleh, tapi nanti kalau di print nggak bisa, tapi kalau mau presentasi nanti di depan pakai laptop Ibu bisa. Ya. Sekarang bisa kalian, ada yang tanyakan kan? Sekarang bisa dibuka LKPD-nya masing-masing, dibuka dulu. Di-download lah. Pakai ini saja dulu, LKPD-nya ini. Nah, ini gunanya. Nah, LKPD ini akan membantu kalian untuk mengerjakan proyeknya. Nanti proyeknya itu dari LKPD ini nanti objeknya yang diganti. Ya. Iya. Mengambil gambar-gambar yang bagus nanti bisa kembali. Bagaimana kalau menyusun rencananya? Kemarin kita ada sampai air juga Pagi. Seperti janji kita kemarin, kalau sudah selesai pekerjaannya, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kemarin. Ibu tanya, sudah selesai ke semua? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta untuk setiap kelompok maju mempresentasikan hasil produknya kemarin. Ibu minta dari kelompok mana yang mau dulu? Oke, berarti kelompok Paris bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang lain perhatikan ya. Selamat pagi. Pagi ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Alparis Gibran di sini sebagai ketua kelompok. Lalu kami membuat papan bercerita ini dengan dibantu LKPD yang kami telah selesaikan. Lalu masalah yang kami buat, saat pulang sekolah, Fahri ingin membeli beng-beng dan permen. Harga beng-beng sama dengan 6 kali harga permen. Harga 3 buah beng-beng, misalkan dulu, lalu kami memodelkan soalnya, lalu kami selesaikan permasalahan tersebut. Harga 1 buah beng-beng adalah Rp3.000, lalu harga 1 buah permen adalah Rp500. Harga 3 buah beng-beng dan harga 2 buah permen adalah Rp10.000.
Jadi uang yang harus dibayar Fahri adalah Rp7.000. Lalu, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mendakapi kah? Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, kami tutup presentasi ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan sekian dan terima kasih. kasih tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 1 presentasi dan sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu mau semua bagus hasilnya. Ya, Ibu hapus dulu inilah. Oh, nggak usah Ibu hapus. Apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Yang pertama, untuk apa yang kita lakukan? Pertama, memisalkan. Yang kedua, memodelkan. Yang ketiga, baru kita menyelesaikan. Di dalam kita menyelesaikan, atau yang sudah maju tadi yang belum dihapus saja. Mana yang belum dihapus tadi? Oke. Aku ambillah. Waper diutamakan dengan huruf W. Ya. Jadi kalian membaca soalnya itu, soalnya Wahyu membeli waper. Berarti objek pertamanya itu waper. Waper itu kita umpamakan dengan huruf W. Jadi variabel itu tidak mesti harus X semua. Ya. Dia dari A sampai Z. Jadi ini kita dengan W. Kemudian permen diumpamakan dengan P. Penjumlahan karena dia menggunakan kata dan. Nih, 3 kue waper dan membeli waper. Ya, waper itu harganya 6 kali harga terus dikalikan 6. Ya kan? Dapatlah 3.000. Penyelesaian menjawab tanda sama dengannya harus tetap sejajar. Nih, sejajar di sini. 2 kali 3, 6.000. Ditambah, ini berapa? Berapa? 10 kali 500? Berapa? 10 kali 500 berapa? Berapa? 5? Sama dengan, jadi tanda sama dengannya harus berurutan. 6.000 ditambah 5.000 berapa? Jadi Wahyu harus membayar Rp11.000. Ya, itu untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan penerapan persamaan linier satu variabel. Ya, ini Ibu kembalikan lagi. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kerjasama kalian menyelesaikan produk ini, menghasilkan sebuah produk di mana produk ini bisa kalian pajang, kita lihat tiap hari ya supaya mempermudah kalian mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dilewati. Ya, kalau kita lupa bisa lihat lagi ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk semua kerjasama dari kalian. Nah, untuk mengecek pemahamannya, kemarin kan sudah kerja kelompok ya. Hari ini Ibu minta kalian menyelesaikan 2 soal. Itu untuk mengecek pemahaman kalian. Apakah kalian paham kalau bekerja sendiri? Ya. Ada yang ditanyakan kah? Kita kerjakan soal dulu ya. Ini hanya untuk mengecek pemahaman kalian. Masa kurang lah? Bisa dikumpulkan ke depan ya, dikumpulkan ke depan kalau sudah. Sudah semua?
kalau sudah perhatikan yang kita pelajari dalam beberapa hari ini, pasti kalian bisa menyimpulkan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Ibu minta dengan keras satu orang bersuara. Ibu minta siapa ya? Coba Rizky. Apa yang kamu peroleh hari ini? Apa yang bisa disimpulkan dari penerapan persamaan linier satu variabel ini? Siapa yang bisa? Siapa? Paris ya? Ayo, apa Paris? Ini saya mendapat pengetahuan, itu saya bisa memisalkan, memodelkan, dan menyelesaikan suatu soal dengan rumus matematika. Iya, berarti kita kalau menyelesaikan penerapan persamaan linier satu variabel, harus apa Wahyu? Harus apa yang pertama? Misalkan memodelkan penyelesaian. Iya, berarti kalian langkah yang harus kita gunakan atau bisa kita terapkan pertama, kita harus Memisalkan, memodelkan, menyelesaikan. ulangi lagi. Memisalkan, memodelkan, menyelesaikan. Iya, jadi itu yang harus kalian lakukan dalam menyelesaikan penerapan persamaan linier satu variabel. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Tapi Ibu mau tahu reaksi aksi kalian setelah kita penerapan pelajaran kita menggunakan model pembelajaran seperti ini. Ya, kita merefleksi gunanya untuk kita memperbaiki diri lagi, untuk kita membenah diri lagi supaya kedepannya kalian bisa lebih baik lagi. Ya, ini Ibu bagikan lembar refleksinya, tolong diisi ya, diisi. Ya, geser lagi ke belakang. Geser lagi ke belakang. Ayo, dibagi lagi. Itu diisi. Nama kalian menggunakan model pembelajaran seperti ini. Ya. Terima kasih untuk kalian semua ya sudah mengisi lembar refleksinya. Di dalam lembar refleksi tersebut Ibu bisa tahu apa yang kalian rasakan. Benar kalian isikan? Benar diisikan? Jadi Ibu bisa membaca semua hasil yang sudah kita alami selama kita belajar menggunakan model pembelajaran seperti ini. Mungkin itu saja untuk hari ini. Hari ini merupakan materi terakhir dari penerapan persamaan linier. Jadi persamaan linier sudah habis. Minggu depan kita akan masuk materi baru yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita menggunakan model pembelajaran apa lagi kan? Minggu depan apakah PJBL, apakah PBL atau model yang seperti apa? Ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini Ibu minta seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika kita pada hari ini, kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami ingin mengakhiri pelajaran kami. Kami telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kami, supaya kami bisa mendapatkan ijazah yang berguna bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian hari ini. Ya, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Ya, bisa istirahat kalian.